bismihi. Misalnya, yaitu kalau nggak didahului sesuatu mah dibaca ismuhu. Jadi di awal gitu dibaca. Tapi ketika dia terhimpit atau nyambung dengan kalimat yang lain atau dengan huruf yang lain, dia nggak dibaca. Baik, ya sama seperti ini ya, ibnun. Sama, bibnihi, ibnun. Terus apa lagi? Ya ada ibnun, terus apa? Ya ada kata-kata sejenis itu sih. Di ilmu sorof nanti dipelajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di ayat 32 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengatakan kembali ya, apa yang dikatakan oleh para malaikat ketika mereka disuruh oleh Allah ketika Nabi Adam tadi dari ini ya. Ketika Nabi Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama segala sesuatu. Jadi pertama disuruh tuh malaikat untuk menyebutkan nama-nama segala sesuatu al-musammayat. Lalu ternyata mereka tidak bisa. Lalu karena tidak bisa menjawab itu malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Perkataan subhanaka ini adalah sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Maha suci dari apa? Dari ditentang oleh siapapun. Tidak layak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha agung yang apapun kehendaknya itu tidak layak untuk ditentang. Sehingga ketika malaikat menentang, katakanlah ya, ketika ada penentangan, itu artinya telah mensifati Allah dengan ketidaksucian, gitu ya. Makanya di sini menyatakan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensucikan di sini bukan berarti Allah itu kotor terus disucikan, bukan. Allah itu maha suci dan diakui kesuciannya, pengakuan terhadap kesucian Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanaka. Ya Allah, tidak selayaknya kami menentang Engkau karena Engkau tuh maha suci dari penentangan. Penentangan kepada Engkau itu adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan. Gitu. Begitu maksudnya. Qalu subhanaka tanzihan. Kata-kata subhanaka itu adalah merupakan tanzihan, pensucian, mensucikan laka kepada engkau ya Allah, anil i'tiradi dari penentangan alaika kepadamu. Karena dengan kemarin malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak gitu. Seakan-akan perkataan itu adalah penentangan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Seseorang yang akan meninggali bumi atau tinggal di bumi untuk memakmurkan bumi dalam rangka beribadah kepadaku. Ibadahnya dari bumi. Ibadah mah bisa di mana aja, mau di bumi, mau di langit, mau di surga, mau di neraka gitu. Tapi Allah ingin menciptakan makhluk yang nanti ibadahnya itu di bumi dan ibadahnya itu berupa memakmurkan bumi, memanfaatkan segala yang ada di bumi untuk beribadah kepada Allah.
Makanya kita ini kan juga khalifah di muka bumi ini. Jangan sampai kita ini uh, menyalahi misi untuk apa kita ditempatkan di bumi ini. Jadi pergi kita ke pasar harus dalam rangka ibadah, pergi kita ke kantor, pergi kita kalau ibu-ibu mungkin misalnya mengantar anak ke sekolah, ngaji, gitu. Atau ibu-ibu yang bekerja, gitu. Atau memasak, menyiapkan makanan untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk suami, untuk dan lain sebagainya, itu semuanya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan di bumi dan semuanya harus dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Gitu. Karena kita di bumi ini untuk menjadi khalifah, dan menjadi khalifah artinya menggunakan segala fasilitas yang ada di bumi ini untuk atau dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, nanti pada kenyataannya ada manusia-manusia yang di bumi ini tidak jadi khalifah, gitu. Malah melakukan kerusakan. Nah, itu di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Itu maunya Gusti Allah seperti itu. Maksudnya Allah menciptakan manusia memang dengan kehendak, dengan ikhtiar. Ikhtiar itu bisa memilih dia mau menjadi orang seperti apa. Mau merusak di muka bumi atau mau melakukan ketaatan. Nah gitu. Jadi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini tuh subhanaka dan seterusnya ini adalah perkataan para malaikat yang merupakan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. Dan kita pun ketika membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah pun seperti itu tuh. Ya Allah, mungkin ada perilaku-perilaku kami yang itu tidak selayaknya ditujukan kepada Engkau. Mungkin ada gerentes-gerentes bahasa Sunda ya. Gerentes-gerentes yang ada anu aya dina hate abdi sadayana gitu. Gerentes-gerentes nu aya dina hati abdi anu teu selayaknya ditujukan kepada Engkau ya Allah gitu. Mungkin ada gitu. Iktikad yang ada dalam hati kami yang itu enggak selayaknya diiktikadkan terhadap Engkau. Nah, itu tuh dengan membaca subhanaka itu kita mengatakan itu. Menyatakan itu sebenarnya. Makanya kalau habis sholat kan kita disunahkan untuk membaca subhanallah 33 kali. Kemudian baca hamdalah 33 kali. Dan urutannya itu kayak gitu ya. Gitu. Urutannya itu ngepas gitu. Subhanallah dulu gitu, mensucikan Allah gitu. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi ya maksudnya. Kemudian Allah itu Maha Suci, terus Maha Terpuji. Apa artinya memuji Allah Subhanahu wa taala? Memuji itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu karena dua hal. Satu, karena sifat-sifat keagungan yang ada pada Allah. Kedua, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sifat-sifat kesucian pada Allah, sifat-sifat keagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang jelek-jelek itu tidak layak untuk disematkan kepada Allah. Itulah yang kemudian membuat kita alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dari subhanallah, alhamdulillah. Kemudian kita baca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makanya di dalam hadis itu dikatakan man sabbaha salasan wa salasina fi